Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah yang ba'd. Perkenalkan, nama anak Adrian Rahimana dari Jakarta. Saya juga mantan santri pesantren Islam Al-Irsyad seperti beliau ini. Di sini pada malam yang mulia kali ini Ana akan menyampaikan sedikit nasihat untuk kalian dan juga diri anak pribadi. Kalau misalkan ada kurangannya, Ana mohon maaf karena kurangan datangnya dari syaitan. Kalau selamat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah gak sih kalian tuh merasa hidup ini kayak perjalanan panjang, tapi seringkali kita bingung mau kemana, tujuannya kemana, lewat mana, dan nyampainya gimana. Nah, dalam Islam ada satu hal yang bisa jadi kompas hidup kita, yaitu ilmu. Ilmu dalam Islam itu bukan sekedar tahu banyak hal, atau yang paling jago masih pendapat, atau yang paling tinggi derajatnya, tinggi kedudukannya. Tapi ilmu itu adalah cahaya, tunjuk yang menerangkan ibadah. Betul, belajar itu ibadah. Ilmu itu bukan cuma buat dapat nilai yang bagus, bukan cuma buat gelar yang tinggi, tetapi untuk dapat ridha Allah Azza wa Jalla. Jadi manusialah yang lebih bijak dan menuju akhirat yang bahagia. Menuntut ilmu juga bukan masalah umur atau profesi. Gak peduli antum anak sekolah, antum santri, mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun antum udah pensiunan, udah tua. Ilmu itu tetap penting, karena belajar itu gak ada katanya kata istirahat, gak ada kata terlambat. Bahkan kata ulama, dari 2 ayat sampai yang lahat kita tetap murid. Zaman sekarang kita udah banyak sekali akses yang bisa dapatkan untuk menuntut ilmu. Contohnya dengan sebuah buku atau dengan HP dari YouTube atau yang lainnya. Tapi sayangnya masih banyak juga dari kita yang anggap ilmu agama itu nggak terlalu penting. Padahal ilmu agama itu adalah fondasi hidup. Bayangin, rumah tanpa fondasi roboh. Begitu juga hidup tanpa ilmu, goyah, gampang terseret arus zaman, dan mudah salah ambil keputusan. Makanya pada pertemuan kali ini kita akan bahas bareng-bareng tentang pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu. Sebelumnya ini bisa dengerin dengan baik ya, soalnya di akhir bakal ada tanya jawab yang bisa dijawab tadi. Yang pertama, ilmu itu jalan menuju surga. Dari sabda Rasulullah SAW yang berkata, masalah katorifan yang akan seperti ilman sa'alallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Cuma dengan niat kepada Allah, antum udah bisa dapat tiket menuju surga. Bahkan prosesnya, capeknya itu semua dihitung ganjaran amalan baik. Yang kedua, Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu dalam
firman-Nya surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berarti Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Untuk ilmu itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Bukan cuma untuk jadi pintar, tapi untuk jadi hamba Allah yang benar. Dan ingat, setiap langkah kamu menuju ilmu itu dihitung ganjarannya. Kamu dengerin ceramah, kamu dengerin nasihat, kamu baca Quran, baca kitab, dan lainnya itu dihitung sebagai ganjaran baik. Jadi tetap semangat buat kalian semua ini, gak usah bisa sabar aja, nanti juga udah terbiasa kok. Sekian dari Ana. Syukron. Dalam kehidupan yang gelap, kita jadi tahu harus kemana, apa yang benar, apa yang salah, dan ambil keputusan. Enam, menuntut ilmu didoakan oleh semua makhluk. Dari sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud. Bayangin kamu lagi belajar dan seluruh makhluk malaikat, makhluk langit, dan bahkan hewan-hewan laut mendoakan kamu. Apalagi sekolah besar itu. Yang ketujuh, ilmu lebih baik daripada harta. Ali bin Abi Thalib rahimahullah berkata, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga kamu, sedangkan harta yang harus kamu jaga. Dan beriman, Allah yang jadi mereka akan mulia. Yang ketiga, ilmu adalah warisan para nabi. Dari sabda Rasulullah SAW yang berarti para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Hadis riwayat Abu Daud. Kamu bisa jadi ahli waris nabi bukan dalam bentuk ilmu, bukan dalam bentuk harta, tetapi dengan bentuk ilmu. Dan itu lebih mulia daripada setumpuk emas, daripada setumpuk uang-uang yang banyak. Yang keempat, ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan. Langsung kasih ke yang mau beri hadiahnya aja, memberikan pertanyaan. Soal pertama, sebutkan 3 keutamaan menuntut ilmu. Dan saya Disebutkan tadi 3 aja loh. Ya gampang-gampang aja. Yang pertama niat, yang kedua mendapatkan ridho dari Allah, dan yang ketiga mendapatkan ilmu adalah jalan masuk surga. Yang pertanyaan kedua, sebutkan 3 faedah menuntut ilmu. Ada yang bisa gak? Ayo coba ayo.
Satu aja deh, satu beda. Kurang tepat kan? Kurang tepat. Ayo coba lagi. Ayo lagi. Masih libur. Iya masih libur ya sampai tanggal 5 Mei. 5 Mei. Lama banget. Iya kan kelas 12 ya. Oh, Itu iya. tinggal nunggu ini Apa? sih lulus ya tinggal Nah, ijazah. ini pertanyaan terakhir nih. Insya Allah pertanyaannya paling mudah dari yang lain. Ayo. Sebutkan nama Ustadz beliau. Nah, Ustadz ini nih, Ustadz ini. Sama aja. Belum ya? Gak ada Ustadz yang belakang itu. Mahal bener. Besok mini soccer ya? Hah? Mini soccer. Di mana? Sini, R7. Semua itu pian mana pian dari belakang. Pian kenal kan pian? Alasan? Jadi di sini anak berharap semoga Kenalnya dari mana? Alisa. Kita dari Alif Ustaz. Oh, Alisa. Iya. Anak kira Alasar. dari kita semua itu bisa menjadi nasihat untuk kalian semua dan terutama Kalian tinggal di mana? Tinggal di mana? untuk Beritahu. Ini tinggal di Tangerang Selatan, Bintaro. karena sejatinya Mini soccer. semua muslim Di mana? itu saling menasehati. Bayar berapa? Jadi ketika Bayar ada apa? orang bilang Gratis. namanya istilah kalau ludah sendiri itu sebenarnya kurang tepat dan anak kurang setuju. Karena sejatinya kita harus saling menasehati dan setiap muslim itu pasti pernah melakukan salah. Makanya kita sebagai muslim yang baik itu sebaiknya bukan menjelek-jelekan sesamanya, tapi saling menasehati. Anak MC Salman Rasyid Abdul Aziz